Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas film yang menceritakan tentang kisah sebuah keluarga yang selamat dari salah satu bencana alam paling besar yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, yaitu tsunami di pantai Asia Tenggara. Keluarga Bennett yang berencana menghabiskan libur akhir tahun di sebuah resort pinggir pantai di Thailand justru harus mengalami pengalaman paling mengerikan dalam hidup mereka. Cerita tentang bagaimana keluarga Bennett bertahan hidup dari terjangan tsunami ini kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul The Impossible yang dirilis pada tahun 2012. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari keluarga Bennett yang sedang dalam perjalanan dengan pesawat menuju Thailand untuk liburan sekaligus merayakan hari Natal dan Tahun Baru. Keluarga Bennett terdiri dari Henry, Maria, Lucas, Thomas, dan Simon. Mereka adalah keluarga kecil yang berasal dari Spanyol yang berdomisili di Jepang karena Henry mendapatkan kontrak pekerjaan di sana. Henry, Maria, dan Simon duduk berdampingan, sedangkan Lucas dan Thomas terpisah di belakang. Namun sebelum pesawat mendarat, Thomas tiba-tiba mendekati Maria. Dia berkata kalau Lucas tak mau bicara padanya. Maria pun bertukar tempat duduk dengan Thomas. Sebagai ibu, dia mengatakan pada Lucas agar bersikap lebih baik pada adiknya. Dari bandara, mereka melanjutkan perjalanan dengan mobil menuju tempat mereka akan menginap di daerah Khao Lak. Setibanya di sana, mereka lalu disambut oleh pemandu tur dan menjelaskan kalau tempat yang mereka kunjungi ini adalah tempat yang sangat tepat untuk memanjakan diri bersama keluarga. Mereka akan menginap di Orchid Resort Beach, penginapan di pinggir pantai dengan view birunya lautan. Malamnya, mereka menghabiskan waktu dengan makan malam romantis dan juga menerbangkan lampion. Kemudian esok paginya, Maria dan Henry membangunkan anak-anak mereka karena hari itu hari Natal. Henry dan Maria telah menyiapkan hadiah Natal untuk anak-anak mereka. Mereka semua tampak sangat gembira. Mereka pun menghabiskan hari itu dengan bermain bola di pantai, lalu diving untuk menikmati indahnya pemandangan bawah laut. Setelah lelah bermain seharian, malam itu mereka pun tidur lebih cepat. Simon sebenarnya ingin melihat bintang karena tidak bisa tidur. Namun Maria menyuruh untuk besok saja melihat bintangnya dan meminta anak bungsunya itu untuk segera berbaring sambil memikirkan hal yang menyenangkan. Hari berikutnya, Lucas, Thomas, dan Simon bermain di kolam renang. Dari kejauhan, Maria melihat wajah Henry yang gelisah. Maria kemudian menghampiri suaminya itu untuk menanyakan hal apa yang membuatnya gelisah. Ternyata Henry baru saja mendapatkan pesan kalau kontrak kerjanya di Jepang tidak akan diperpanjang. Dengan tenang Maria menjawab, dia bisa bekerja kembali sebagai dokter, namun bukan di Jepang tetapi di Spanyol. Selesai membicarakan hal itu, Henry kemudian bergabung bersama anak-anaknya bermain di kolam renang, sedangkan Maria memilih bersantai sambil membaca buku. Sesaat kemudian, listrik tiba-tiba mati. Angin pun bertiup kencang hingga membuat selembar kertas di buku Maria terbang. Ketika Maria beranjak untuk mengambil kertasnya yang terbawa angin tadi, dia melihat burung-burung berterbangan menjauhi arah laut. Kemudian suara gemuruh terdengar, bumi pun terasa bergetar dan seketika terlihat gelombang air laut yang sangat tinggi menghempas daratan. Semua orang berlarian mencoba menyelamatkan diri, begitupun Henry sambil menggendong Thomas dan Simon. Dia berteriak memanggil Lucas. Namun gelombang air jauh lebih cepat menyapu mereka. Maria yang melihat tingginya gelombang yang datang pun pasrah diterjang air laut. Mereka semua berjuang untuk tidak tenggelam dalam pusaran air dan bertahan dengan tubuh yang terbentur banyak benda-benda di dalam air. Beruntung, Maria berhasil berpegangan pada sebuah pohon. Tapi kemudian dia mendengar teriakan Lucas meminta tolong karena terbawa arus. Maria pun melepaskan pegangannya dan berusaha meraih tangan Lucas. Arus yang deras menyeret tubuhnya hingga dadanya tertusuk cabang pohon. Keduanya kemudian berhasil berpegangan pada kasur yang mengambang.
Belum sempat Maria meraih tangan Lukas, kasur tersebut menabrak pohon sehingga keduanya terpental lagi ke dalam air. Tak lama kemudian, gelombang susulan datang. Maria dan Lukas semakin terpisah dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Setelah mengalami keadaan yang sangat menegangkan, akhirnya mereka berdua berhasil bertahan dengan berpegangan pada pohon kelapa sambil menunggu air kembali ke lautan. Ketika air mulai surut, mereka berdua berjalan mencari daratan yang tak tergenang air. Ketika air tak lagi menutupi badan mereka, Lukas begitu terkejut menyadari kalau ibunya terluka cukup parah di bagian dada dan kakinya. Darah pun terlihat terus keluar dari luka yang ada di bagian kaki. Karena Lukas tidak bisa melihat luka Maria, Maria pun menutup lukanya menggunakan akar pohon. Khawatir akan terjadi gelombang susulan lagi, Lukas dan Maria berencana memanjat pohon besar yang tak jauh di depan mereka. Saat berjalan menuju pohon, tiba-tiba mereka mendengar suara seorang anak. Maria ingin mencari dan menolong anak itu, tapi Lukas memintanya untuk menyelamatkan diri sendiri lebih dulu dan lagi pula mereka juga butuh pertolongan. Maria tetap tidak bisa mengabaikan teriakan anak kecil tersebut yang dia pikir mungkin saja itu Thomas atau Simon. Dengan nada sedikit berteriak, Lukas mengatakan Thomas dan Simon sudah meninggal. Maria lalu mengatakan kalaupun itu bukan Thomas atau Simon, setidaknya mereka bisa membantu menyelamatkannya. Akhirnya mereka pun mencari di mana anak itu dan menemukannya tertimbun jerami serta sampah lainnya. Lukas menenangkan anak kecil itu yang diketahui bernama Daniel. Lukas kemudian menggendongnya menuju pohon. Setelah Lukas berhasil membawa Daniel naik ke atas pohon, kini dia harus membantu menopang ibunya agar bisa naik juga. Sekuat tenaga, Lukas menahan pijakan Maria. Begitupun Maria berusaha memaksa kakinya untuk kuat membawa tubuhnya naik ke atas pohon. Singkat cerita, air terus surut hingga permukaan tanah mulai terlihat. Sayup-sayup mereka mendengar suara langkah kaki beberapa warga setempat. Lukas segera berteriak memberitahukan keberadaannya. Maria tampak sangat kesakitan ketika dirinya ditarik oleh salah seorang warga untuk dibawa ke pemukiman warga. Saking sakitnya luka di kakinya yang semakin parah hingga akhirnya Maria pun kehilangan kesadaran. Begitu dia sadar, para warga memberikan pakaian untuknya. Selanjutnya, beberapa pria datang membawa papan pintu untuk menandu Maria naik ke atas mobil. Maria berpesan pada Lukas agar orang-orang tak membawa dirinya pergi tanpa Lukas. Dia juga sempat menanyakan keberadaan Daniel, namun Lukas tidak melihatnya sebab terlalu fokus pada Maria. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Lukas melihat begitu banyak korban lainnya yang belum mendapat pertolongan masih tergeletak di pinggir jalan. Bahkan mobil di depannya terlihat membawa setumpuk mayat. Setibanya mereka di rumah sakit, Lukas sedikit terkejut melihat di sana penuh sesak oleh pasien, sampai koridor hingga halaman pun dijadikan tempat untuk merawat pasien dengan tenda-tenda darurat. Lukas melihat siaran berita di televisi tentang betapa ganasnya tsunami yang menimpa mereka. Maria dimasukkan ke sebuah ruangan untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tak lupa, Lukas mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang telah membantunya. Setelah itu, Lukas panik ketika Maria tiba-tiba menggigil kedinginan. Untungnya, tak lama kemudian dokter datang.
Selanjutnya, Maria dipindahkan di bangsal bersama pasien lainnya. Melihat para perawat begitu sibuk mengurus pasien, Maria menyuruh Lukas membantu para korban lainnya. Dia berkata, Lukas bisa melakukan apapun yang bisa dia lakukan. Lukas awalnya menolak karena dia tidak mau meninggalkan ibunya itu. Namun Maria mengatakan kalau dia tidak akan kemana-mana. Menuruti perkataan ibunya, Lukas mulai berpikir apa yang bisa dia lakukan. Kemudian seorang pria mendekatinya. Pria itu sedang mencari keberadaan anaknya. Lukas pun mencoba membantu. Dia mengelilingi segala penjuru rumah sakit, menanyai nama para korban untuk menemukan anak pria itu. Di saat proses pencariannya, banyak orang yang turut meminta tolong pada Lukas untuk mencarikan anggota keluarga mereka. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya Lukas menemukan anak pria itu. Pertemuan ayah dan anak itu membuat Lukas ikut merasa senang. Lukas selalu bergegas menemui ibunya untuk memberitahu bahwa dia berhasil membantu seseorang. Namun betapa kagetnya dia ketika melihat ranjang ibunya kosong dan akan digunakan oleh pasien lain. Saat itu, Lukas bingung dan juga panik. Dia berteriak memanggil-manggil ibunya. Kemudian seorang perawat menghampiri Lukas dan menjelaskan bahwa mungkin ibunya dipindahkan. Perawat itu juga berjanji akan membantu Lukas menemukan ibunya. Lukas kemudian dibawa ke tempat penampungan anak-anak. Dia dimintai keterangan tentang data dirinya dan juga ibunya. Sementara itu di daerah sekitar pantai terlihat seorang pria sedang berjalan mencari sesuatu. Orang itu adalah Henry. Henry tengah mencari Lukas dan Maria. Dia sangat berharap bisa melihat keduanya karena dua anaknya yang lain sudah dia temukan dalam kondisi selamat. Meskipun masih berusia 7 dan 5 tahun, Thomas dan Simon berhasil selamat setelah keduanya berhasil naik ke atas pohon hingga akhirnya ditemukan oleh Henry. Lelah dengan pencarian di hari itu, Henry memasuki kamar hotel untuk beristirahat. Tentunya, di sana ada Thomas dan Simon yang sudah menunggu. Thomas bertanya, apakah Henry sudah menemukan Lukas dan ibu mereka? Henry menjawab, dia akan terus mencari sampai ketemu. Saat itu, tengah dilakukan evakuasi para korban untuk dibawa ke daerah pegunungan. Henry meminta Thomas untuk membawa dan menjaga Simon ke pegunungan bersama dengan para korban lainnya. Sementara itu, dia akan menyusul setelah menemukan Maria dan Lukas. Thomas sempat menolak, dia takut karena belum pernah menjaga seseorang. Henry meyakinkan Thomas, dia mengatakan bahwa hal yang paling menakutkan baginya adalah saat sadar dirinya sendirian setelah diterjang gelombang. Henry lalu menjelaskan pada Thomas, mereka sudah berhasil bersama, tapi Lukas dan ibu mereka mungkin sedang kesulitan sendirian. Akhirnya, Thomas pun mau pergi bersama Simon ke pegunungan tanpa Henry. Sebelum itu, Henry berusaha meminjam ponsel pada seseorang untuk menghubungi keluarganya di Spanyol. Namun, pemilik ponsel berkata kalau baterainya sudah hampir habis. Setelah itu, Henry pun menaikkan kedua anaknya ke mobil. Sekali lagi, dia berjanji pada anak-anaknya bahwa dia akan segera menyusul. Henry meminta tolong pada perempuan yang duduk di sebelah mereka untuk menjaga anak-anaknya. Meski gelap, Henry melanjutkan pencariannya untuk bisa menemukan istri dan anak sulungnya. Dia sempat tersesat sampai ke jalan utama dan ditemukan oleh mobil yang akan pergi menuju tempat pengungsian. Henry pun diajak ikut bersama mereka. Di tempat pengungsian, dia bertemu dengan pengungsi lainnya yang juga kebingungan mencari anggota keluarganya. Salah seorang pengungsi pria di sana menceritakan tentang dia yang memaksa istrinya liburan Natal ke Thailand. Padahal istrinya tidak mau karena kakinya sedang cedera. Kini dia belum menemukan keberadaan istri dan anaknya yang masih berusia 2 tahun. Setelah itu, Henry pun ikut menceritakan tentang dia yang berhasil menemukan 2 anaknya, tapi istri serta anak sulungnya belum ditemukan.
Pria itu kemudian bertanya apakah Henry sudah menelpon keluarganya. Henry pun menjawab kalau dia tidak punya ponsel. Pria itu lalu berbaik hati meminjamkan ponselnya. Henry langsung menelpon keluarganya memberitahukan kalau dia belum menemukan Maria dan Lucas, tapi dia berjanji akan mencari ke semua tempat. Mendengar perkataan Henry, pria itu ingin ikut berkeliling bersama Henry untuk mencari keluarganya sendiri. Di lain sisi, Lucas masih belum mendapat informasi keberadaan ibunya. Perawat yang membawanya ke sana kemudian membawanya menemui pengurus penampungan. Lucas ditunjukkan beberapa barang peninggalan seseorang yang sudah meninggal, lalu diminta untuk mengenali apakah barang-barang tersebut milik ibunya. Lucas menjawab kalau dia tidak mengenali barang-barang tersebut. Sadar ada yang salah, perawat itu kemudian membawa Lucas menemui seorang pasien bernama Muriel Barnes yang ternyata itu adalah Maria. Lucas sangat senang akhirnya bisa bertemu lagi dengan ibunya. Suster itu kemudian menjelaskan bahwa sepertinya catatan medis Maria tertukar dengan pasien lain yang sudah meninggal. Kondisi Maria sangat lemah pasca operasi luka di bagian dadanya. Karena banyak kehilangan darah, dokter menunda mengoperasi luka di kakinya. Akan tetapi, operasi akan tetap secepatnya harus dilakukan setelah kondisi Maria membaik. Sementara itu, Henry dan teman prianya yang dari pengungsian itu mulai melakukan pencarian dengan mendatangi berbagai tempat penampungan. Pencarian mereka berlanjut ke semua rumah sakit yang menampung para korban. Tetap saja, mereka berdua tidak menemukan yang mereka cari. Kemudian, secara kebetulan, Henry melihat mobil yang membawa Thomas dan Simon serta perempuan yang dia minta tolong untuk menjaga anak-anaknya. Henry pun mendekat ke perempuan itu menanyakan keberadaan Thomas dan Simon. Namun perempuan itu mengatakan kalau anak-anak dipisahkan dari orang dewasa oleh petugas. Kini Henry selain tak mengetahui keberadaan Maria dan Lucas, dia juga tak tahu di mana Thomas dan Simon. Saat itu, Thomas dan Simon berada di mobil yang berisi korban anak-anak lainnya. Di perjalanan, Simon mengatakan kalau dirinya ingin buang air kecil. Thomas pun meminta Simon untuk menahannya hingga mobil sampai di tujuan. Sementara itu di rumah sakit, Lucas melihat anak kecil bernama Daniel yang pernah dia tolong sebelumnya. Daniel sudah bersama dengan seseorang yang kemungkinan itu ayahnya. Lucas ingin memberitahu ibunya tentang Daniel, tapi ternyata kondisi ibunya semakin memburuk. Perawat kemudian datang menenangkan Lucas dan memberitahukan kalau ibunya akan segera dioperasi. Perawat juga mengatakan bahwa dokter akan melakukan yang terbaik untuk ibunya. Henry dan temannya kini tiba di rumah sakit tempat Maria dan Lucas berada. Hanya Henry yang turun untuk memeriksa ke dalam rumah sakit, namun temannya menitipkan beberapa nama untuk sekalian dicarikan juga di rumah sakit tersebut. Henry meminta sopir menunggunya sebentar karena rumah sakit tersebut satu-satunya yang belum dia datangi. Di saat yang sama, Maria tiba-tiba mengigau. Lucas mengira ibunya butuh minum, jadi dia pun pergi sebentar untuk mengambil air minum. Henry terus berkeliling hingga dia hanya terpisah jendela dengan Maria. Sayangnya, Henry tidak tahu. Dengan insting seorang istri, Maria menyadari keberadaan Henry hanya dengan melihat bayangannya. Namun kondisinya yang lemah saat itu membuatnya tak bisa melakukan apa-apa. Lucas yang sedang mengambil air minum kemudian melihat Henry sedang berjalan menjauh dari tempatnya. Spontan, Lucas langsung berteriak memanggil ayahnya itu. Tapi karena terlalu bising dan juga jaraknya yang terlalu jauh, membuat Henry tak mendengar panggilan dari Lucas. Lucas berusaha mengejar ayahnya hingga ke area luar rumah sakit. Sayangnya, dia kehilangan jejak ayahnya. Dia kemudian berteriak sekeras mungkin berharap ayahnya mendengar suaranya. Di saat yang bersamaan, mobil yang membawa Thomas dan Simon sedang singgah di sana. Simon sudah tidak bisa lagi menahan ingin buang air kecil, dia pun turun begitu saja untuk buang air. Thomas yang panik langsung turun mengikuti Simon. Selesai buang air kecil, mereka kembali naik ke atas mobil. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara yang sangat mereka kenali. Mata mereka berdua pun berusaha mencari sumber suara tersebut yang ternyata adalah Lucas. Thomas dan Simon langsung turun lagi dari mobil, kemudian berlari sambil memanggil Lucas.
Menyadari ada yang memanggilnya, Lukas membalikan badan dan melihat kedua adiknya tengah berlari ke arahnya. Mereka berpelukan dengan perasaan bahagia karena bisa berkumpul kembali. Tak jauh dari mereka, mobil yang ditumpangi Henry tiba-tiba mogok. Henry yang merasakan keberadaan anaknya lalu turun dari mobil. Saat itu jugalah dia melihat ketiga anaknya. Lukas yang pertama melihat ayahnya berjalan mendekat ke mereka, langsung berlari menuju ayahnya, diikuti oleh Thomas dan Simon. Teman Henry yang melihat hal tersebut memberitahu supir bahwa mereka tak perlu menunggu Henry lagi. Lukas lalu memberitahu pada ayahnya kalau ibunya sedang berada di rumah sakit dengan kondisi yang sangat kritis. Mereka berempat kemudian pergi menuju ke ruangan tempat Maria dirawat. Maria sangat senang melihat keluarganya bisa berkumpul kembali. Mengingat kondisinya yang lemah, Maria mengatakan pada Henry bahwa mungkin saja dia akan meninggal. Henry menguatkan istrinya. Dia berkata semua akan baik-baik saja dan yakin Maria mampu melewati masa kritisnya. Tak lama kemudian, perawat datang untuk membawa Maria ke ruangan operasi. Sambil menunggu hasil operasi, Henry dan Lukas tampak harap-harap cemas. Di depan ruang operasi, Maria bersebelahan dengan pasien lain yang juga akan dioperasi. Pasien itu berkata dia akan bertahan sekuat tenaga demi bisa melihat keluarganya kembali. Kata-kata tersebut membuat Maria juga ingin berusaha yang terbaik untuk kembali bersama keluarganya. Esok paginya, Henry memberitahu Lukas kalau operasi Maria berjalan lancar. Untuk selanjutnya, perawatan Maria diteruskan di rumah sakit Singapura dengan biaya sepenuhnya oleh pihak asuransi. Di dalam pesawat, Lukas kemudian menceritakan ke ibunya kalau dia sudah melihat Daniel yang terlihat sangat bahagia digendong oleh seseorang yang dia yakin adalah ayah Daniel. Maria sangat bangga pada Lukas dan mengucapkan terima kasih untuk semua hal yang telah Lukas lakukan. Daniel again. He was in somebody's arms. Fasten your seatbelts, please. Setelah pesawat lepas landas, mereka melihat pemandangan dari atas, betapa porak-porandanya semua tempat yang terkena gelombang tsunami. Henry dan keluarganya tentu sangat bersyukur mereka masih bisa selamat. Bencana tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 tersebut tercatat sebagai salah satu bencana yang paling mematikan di dunia. Dengan film ini, setidaknya kita bisa mengenang sekaligus mengirimkan doa untuk para korban. Seperti itulah kisah tentang sebuah keluarga yang selamat dari salah satu bencana alam paling besar yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, yaitu tsunami di pantai Asia Tenggara. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.